Galih, kamu mendapatkan beasiswa LPDP on educational planning, kemudian juga economics and international development. Terus kamu menjadi content creator, pulang ke Indonesia jadi content creator, jadi guru SD. Terus kamu sekarang aktif untuk running the business platform on mathematics, gitu. Jadi kesukaan kamu, kecintaan kamu adalah tentang edukasi dan juga anak-anak kayaknya ya. Betul. Gitu betul, ya. Betul. Apa sih yang kamu pelajari dari beasiswa LPDP tersebut di University College London? Wah, mentereng. Iya, jadi ini salah satu hal yang mungkin orang salah mengira ya, karena tadi kan pulang dari luar negeri setelah S2, dapat beasiswa ini setelah S2, pulang tuh sebetulnya jadi guru dulu baru konten. Tapi orang tuh mengira kayak aku dapat beasiswa justru karena jadi guru. Jadi kan banyak juga tuh jalur-jalur beasiswa negara yang memang memberangkatkan guru-gurunya untuk S2. Jadi disangkanya tuh kebalikannya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya memang dari awal walaupun S1-nya pendidikan guru sekolah dasar, justru mau S2 keluar tuh adalah bentuk pemberontakan, tidak mau jadi guru. Makanya ngambil S2-nya tuh bukan keguruan, walaupun masih sama pendidikan kan. Biasanya orang yang PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, dia akan melanjutkan S2-nya tuh ke primary education, pendidikan dasar juga, atau kayak keguruan juga. Nah, ini kan sebenarnya levelnya tuh lebih ke kebijakan kan, educational planning, economics and international development. Waktu itu pengennya pulang kerja di kementerian, kerja di dinas gitu ya, yang emang bikinin kebijakannya, mengatur kebijakannya. Jadi itu sebetulnya alasannya. Tapi along the way belajar bahwa ternyata bikin kebijakan yang benar-benar berpihak sama akar rumput, benar-benar berpihak sama lapangan, itu tuh butuh pemahaman lapangan. Sedangkan dulu kayak salah satu alasan kenapa waktu itu bisa diterima LPDP one shot, padahal jurusanku tuh termasuk jurusan yang di minati underdog. Banyak orang. Sebenarnya agak orang tuh underrated dan bahkan mungkin cenderung memandang rendah gitu ya. Jurusan pendidikan tuh kayak nggak seksi banget deh buat dapat beasiswa gitu. Tapi ini kayak anomali, udahlah jurusannya PGSD tapi bisa langsung dapat 1 kali beasiswa ke universitas pendidikan yang memang pada saat itu rankingnya cukup tinggi gitu ya di education. Jadi kenapa sih bisa? Karena ada background ngajarin anak-anak international school tentang STEM. So back then in probably like 2014 when STEM was not even a thing, kayak orang-orang mungkin belum tahu STEM itu apa, was not that popular obviously. You mean what? STEM is STEM science, technology, engineering and math. So STEM education basically what we did that time adalah ngasih kayak tahu anak kita bikin eksperimen, kita bikin robotics and stuff. Tapi sudah pasti target orang-orangnya adalah sekolah-sekolah internasional, karena mereka yang pertama diajarkannya dalam bahasa Inggris, kedua resourcesnya kan cukup costly ya, cukup costly juga. Jadi memang targetnya adalah anak-anak di international schools. Tapi itu juga jadi one of the reasons aku mau ambil beasiswa jurusannya kebijakan pendidikan, karena aku melihat kenapa ya this kind of quality education can only be accessed orang-orang yang punya uang gitu. Kayak kualitas pendidikan kita tuh sebegitu timpangnya, tergantung seberapa tinggi kita mampu membayar. So we're talking about akses yang tidak merata kan. Jadi semangat untuk bisa berkontribusi pada pendidikan bangsa gitu ya, supaya bisa lebih merata. Jadi sebenarnya itu alasannya. Tapi tadi kayak kenapa pivot dari yang tadinya mau jadi pembuat kebijakan dan mau terus harus jadi guru, ya karena tadi kan cita-citanya adalah bikin pendidikan tuh merata. Tapi selama ini ngajarnya anak-anak elit, kayak aku gak pernah ngajarin anak negeri. Jadi itu sebenarnya challenge ya. Aku men-challenge diriku sendiri, walaupun memang ada faktor-faktor lain, faktor dari orang tua. Kebetulan orang tua aku pendidik, ayahku guru SD juga, PNS juga, PNS TKI, dan sempat jadi kepala sekolah. Jadi ambisi beliau karena aku adalah anak pertama, tidak usah macam-macam langsung jadi guru. Jadi ini cerita juga waktu aku S2 LPDP itu tuh tidak ada dukungan moral ataupun financial dari keluarga. Karena ayahku justru menentang. Menurut dia, lulusan pendidikan guru sekolah dasar, ya langsung jadi guru aja. Iya, ngapain? Kamu ngapain jauh-jauh S2? Iya. Sebenarnya valid karena dia takut aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kayak mau jadi apa kamu itu jurusan-jurusan itu gitu. Jadi aku nggak ngasih tahu bahwa aku dalam seleksi LPDP waktu dan itu.
Iya, sampai aku dapat. Jadi begitu aku dapat dua-duanya, Baru. dapat unconditional letter dari kampus dan dapat beasiswa, udah secure, baru aku bilang. Terus aku berangkat. Ya karena kan sudah dapat juga. Terus beliau gimana? Ya aku bilangnya ini sudah dapat, sudah seleksi dari berapa orang gitu, berapa ribu orang. Kalau aku tidak berangkat ini artinya kayak sayang gitu. Tapi ya akhirnya udah. Nah, ya udah, itu tadi pivotnya salah satu alasannya pengen tahu sebetulnya kalau emang mau bikin kebijakan yang benar-benar sesuai dengan konteks lapangan, aku pengen tahu lebih dalam juga konteks pendidikan kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Ketimpangan-ketimpangan itu apakah memang hanya dirasakan oleh murid-murid ataupun sekolah-sekolah yang ada di kota atau desa, atau jangan-jangan di kota Jakarta itu juga masih ada ketimpangannya gitu ya. Itu jadi banyak hipotesis yang mau aku validasi dengan menjadi guru. Pada jadi akhirnya apa jawabannya? Pada akhirnya banyak banget. Jadi aku menemukan satu berapa lama jadi guru SD? Jadi di Jakarta Pusat di Jakarta SD Jakarta Pusat itu berapa 4 lama? tahun ya. Jadi aku lama ya, lumayan. It's probably like the longest. Karena aku ngerasa itu panjang sekali buat aku, yang karena aku memahami diriku banget. Aku tahu aku tuh orangnya seperti apa. Jadi kayak aku ngerasa kayak apa? Rebel banget. Kita ini aku berada di dalam sistem yang sangat rigid pemerintahan dengan aku yang orangnya sangat vokal. Dan aku sangat tidak takut menyampaikan apa yang menjadi aspirasiku. Aku selalu berani gitu ya voicing out anything yang menjadi concern gitu. Jadi itu bayangin itu 4 tahun itu buat aku udah sangat pencapaian 4 tahun. Karena kan learningsnya dapat. Satu learnings yang menurut aku bagus banget dan aku bisa dapatkan dalam perjalananku itu adalah bahwa benar sekolah-sekolah yang bagus itu sebetulnya bukan hanya ditentukan dari fasilitas sekolah atau kompetensi guru-gurunya, tapi input murid-muridnya. Input ini artinya ketika misalnya kita ngomongin sekolah elit, mereka itu kan rata-rata berasal dari orang-orang tua yang sudah aware dengan pendidikan, dan bukan hanya aware, they have spending dan budget yang cukup tinggi buat pendidikan. Kenapa? Karena memang dia merasa dia bukan cuma ambisi ya, tapi dia merasa masa depan anak tuh memang harus dipersiapkan sedemikian rupa melalui pendidikan itu. Dan mereka juga sejahtera, ya kan. Sedangkan anak-anak yang di SD negeri sebetulnya kebanyakan orang tuanya juga punya keinginan yang sama, tapi sayangnya mereka tidak dalam level kesejahteraan yang sama, sehingga awareness mereka terhadap pelibatan diri mereka buat anak-anaknya, entah itu mendampingi anaknya, entah itu masukin anaknya ke tempat les misalnya, udah pasti nggak punya duit, tapi mendampingi anaknya sendiri aja gimana caranya kalau mereka pun masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih struggling for day-to-day basis. Masih struggling banget. Jadi itu menurutku temuan yang bagus banget adalah soal input itu tadi, bahwa ternyata kita nggak bisa. Kalau kita dulu suka bilang, ada sekolah negeri favorit, ada yang tidak favorit. Padahal sebenarnya favorit dan tidak favorit itu ditentukan dari nilai anak-anaknya. Yang ternyata kalau kita telusuri lagi, nilai anak-anak itu sangat bias terhadap kelas sosial. Karena nilai anak-anak yang tinggi, nilai anak-anak yang bagus, itu kalau kita lihat datanya lebih banyak berasal dari orang tua yang memang secara kesejahteraan terjamin, secara status sosial ekonomi itu memang ada di level yang baik gitu. Ada di level yang tinggi, cukup tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita selalu punya ketimpangan pendidikan yang sangat besar ya, karena kalau sekarang kita bilangnya orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kadang-kadang mungkin kebijakannya bahkan tidak berpihak sama orang-orang yang ada di kelas menengah dan kelas ke bawah gitu. Dan itu yang kayaknya bikin makin kesini kita melihat pendidikan tuh makin dikomodifikasi sekali ya, dalam artian kalau kita mau dapat pendidikan yang bagus banget buat anak kita, seberapa tinggi kita bisa mampu bayar. Tapi gimana nih, at what cost untuk anak-anak lain yang mereka nggak punya akses karena simply mereka ada di lingkaran kemiskinan struktural yang bukan cuman karena dia males ya, tapi karena sistemnya membuat dia seperti itu. Seberapa rajin dia belajar, seberapa rajin dia berangkat ke sekolah, pikiran mereka adalah ujung-ujungnya gue akan berdagang kayak ibu bapak gue gitu ya, ujung-ujungnya gue juga gak akan jadi orang yang menurut dia sukses gitu ya, punya mobilisasi sosial seperti yang mereka harapkan gitu, pendidikan bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi itu sih kayaknya Mas Erwin, hal-hal yang aku pelajari ya, yang aku merasa mahal banget. Memang 4 tahun itu berdarah-darah, tertatih-tatih gitu ya, dan banyak ekspektasi orang yang karena mereka melihat aku tuh sebagai ratu adil gitu loh. Mereka melihat aku, wah, award di LPDP bisa memberikan pencerahan, memberikan perubahan untuk pendidikan kita, tapi tiba-tiba ternyata dia menyerah dengan sistem yang ada gitu ya. Wah, waktu aku resign itu kayak
itu jadi sebuah itu baru tahun lalu kan 2025. Iya, jadi kayak banyak banget yang kayak saya sakit hati dengan Galis Lestianingrat yang pada akhirnya tidak itulah. Kok gue ketawa. Cuman aku mengekspektasi itu karena kan memang tadi seperti yang aku sampaikan, aku merasa jadi guru tuh adalah semacam apa ya? Aku merasa aku perlu jadi guru dulu sebelum aku ada di titik yang sekarang. Sebelum kayak misalnya aku sekarang bisa bikin kebijakannya walaupun masih level perusahaan sendiri gitu ya, yang memang dampaknya sebenarnya kita berharap dampak buat anak-anak Indonesia juga supaya kecakapan literasi numerasi atau kemampuan matematika meningkat. Tapi kayaknya kalau aku tidak punya pengalaman jadi guru, terutama jadi guru SD negeri dan menggunakan platformku di media sosial, aku tuh menjadi content creator justru setelah jadi guru. Aku jadi guru dulu, aku mengamplifikasi apa yang aku lakukan karena aku mau rebrand persona guru yang kebanyakan orang tuh menganggap guru kerjaan gampang. Semua orang bisa jadi guru karena nggak butuh skill yang macam-macam. Terus kayak kalau di sekolah tuh belajar tentang subjek-subjek pelajaran yang akademik. Nah, aku tuh mau mematahkan itu dengan konten-kontenku. Karena yang aku ajarin di kelas, diskusi-diskusi kritis, aku bawa isu sosial. Waktu itu kita ngobrolin soal masyarakat adat. Karena murid-muridku kelas 4. Jadi kita ngomongin masyarakat adat yang selama ini justru tuh menjadi haknya mereka dan bahwa hidupnya mereka itu seperti itu bukan berarti kita merasa hidup kita lebih modern daripada mereka gitu loh. Jadi kayak banyak hal-hal yang mungkin orang gak kepikiran itu bisa dibahas sama anak kelas 4 di SD negeri lagi. Nah ini aku bawa itu. Jadi hal-hal yang mungkin sifatnya pendidikan yang humanis sih. Aku selalu bilang bahwa konten-kontenku revolving around that. Aku bawa di Instagram dan aku merasa bersyukur karena pengalaman itu orang jadi lebih terbuka bahwa di sekolah itu justru adalah kesempatan kita mempersiapkan murid-murid kita nih untuk menjadi anggota komunitas dan anggota masyarakat. Jadi bawaan diskusi isu sosial tuh justru harus dilakukan di kelas, di sela-sela kita belajar juga tentang pelajaran gitu. Jadi kan kamu pernah ngajar di international school juga sebelum berangkat ke London. Kamu juga kemudian setelah itu mengajar anak-anak SD negeri. Kan two side of the coin yang totally different. Terus tadi kamu juga menyebutkan kemiskinan yang struktural, gitu ya. Terus saya mikir gini nih, dari dulu nih saya mikir, kenapa ya dulu bangsa Amerika itu number one dulu? Kalau sekarang kan udah banyak sekali ya, ada China, ada India mungkin gitu. Kenapa? Apakah karena memang Abraham Maslow bikin teori si hierarchy of needs, di ujungnya ada self actualization, di mana di tahun 50-an akhir itu sudah terpapar seluruh Amerika. Selain kultur mereka adalah berani bicara, berani ngomong, beda dengan kita bangsa Asia. Apa karena itu mereka menjadi lebih unggul? Terus pada kenyataannya sekarang kamu terjun dan kamu melihat antara kualitas sekolah internasional anak-anak dan juga sekolah SD yang sangat jauh. Ini apa sih sebenarnya? Karena dari dulu kan selalu yang dibilang tentang pendidikan di Indonesia textbook. Textbook oriented gitu ya. Aku ngerasa kayaknya pertama yang mendasari kenapa akhirnya dengan pengalaman sudah di international school nyaman gitu ya. Bukan cuma nyaman, kayak apa yang ada di situ challenge-nya ya masih kayak bearable lah. Kalau ini kan challenge-nya yang bener-bener kayak wah aku harus adapt banget gitu. Aku rasa merubah mindset, merubah behavior itu kan wow. Sebenarnya kayaknya ada dua deh yang paling utama ya Mas. Yang pertama sudah pasti karena aku berangkat itu karena LPDP. Aku berangkat karena ibaratnya aku dibayarin nih sama negara sudah berinvestasi dan tentu ada return of investment yang diharapkan gitu kan kalau kita ngomongin bisnis. Dan aku ngelihat waktu itu apa ya, skill yang sudah pasti paling bisa kepake untuk aku setidaknya melakukan kontribusiku gitu ya dengan apa yang aku bisa. Dan aku melihat karena S1ku pendidikan guru SD and I have a very big passion and purpose juga di pendidikan gitu ya. Jadi kayaknya bisa nih ngajar gitu. Nah jadi selalu setiap masalah-masalah yang ada gitu ya, itu sudah pasti Mas Erwin misalnya nih aku ngebawa pelajaran yang bukan hanya textbook gitu ya, diskusi atau misalnya kayak kita bikin eksperimen apa, itu sudah pasti awal-awal aku tidak mendapatkan respons yang baik dari sesama rekan guru misalnya, karena ya mungkin mereka melihat this is too different and you are totally different. You are totally different and this might work if you work in kayak private schools or misalnya orang tua yang emang bisa afford gitu ya. Tapi karena ini tuh dibawanya ke sekolah negeri, terus sekolah negeri itu kan rasionya banyak banget Mas. 1:32. Anaknya tuh 32 kalau di DKI.
Sedangkan kalau ke international schools, udahlah mereka sedikit terus ada teaching assistant-nya lagi. Jadi kayak satu kelas bisa jadi 2 atau 3 teaching assistant. Jadi hal-hal yang baru itu menurutku wajar ketika awalnya aku mendapat semacam kayak resistensi atau penolakan gitu, karena mereka menganggap ini sesuatu yang gak common gitu. Tapi ternyata pelan-pelan aku menjelaskan gitu kayak why we need to do this, kayak kenapa kita kadang-kadang tuh mungkin asumtif gitu ya. Kita merasa ini mah gak mungkin work di sini. Itu tuh kita sudah bias gitu. Kita melihat just because they're coming from background yang tadi ya, ada bias-bias kelas gitu di kita. Kita menganggap nggak bakal berhasil. Padahal bisa jadi itu sebetulnya ketakutan kita aja. Ketakutan kita untuk mempersiapkan hal yang lebih rumit gitu. Karena kan kalau kayak gitu mesti ada preparationnya dong. Sebagai guru kayak kita mesti plan dulu nih. Besok mau belajar ini, gue apa aja nih yang mau disiapin. Gue mesti riset tentang apa. Dan that kind of thing itu sebenarnya belum jadi habit yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah negeri ya. Sorry to say gitu lah. Maksudnya itu karena aku udah punya banyak banget pengalaman. Jadi aku melihat first hand gitu ya betapa bedanya guru-guru yang memang di private schools and public schools. But aku melihat makin kesini makin banyak perubahan yang positif juga sih. Aku ngeliat guru-guru sekarang juga sudah mau banyak lebih hands on gitu ya, dan banyak mau melakukan riset terlebih dahulu sebelum dia mengajar. Dan menurutku itu yang penting kan, pedagogical content knowledge. Bagaimana kita memahami, pertama kita memahami dulu konten yang mau kita ajarin. Kedua, kita perlu punya pedagogical skill-nya juga, cara kita ngajarin ini gimana. Tapi yang ketiga, kita juga perlu ngerti sebenarnya yang mau kita ajarin itu seperti apa, dan bagaimana membahasakan itu supaya anak-anak tuh paham. Bagaimana membuat situasi belajar yang tidak terkesan satu arah, kita hanya ibaratnya kayak ngedeposit information tanpa memberikan kesempatan murid-murid kita untuk ngasih tahu juga bahwa aku punya loh pengetahuan awal, aku punya loh pemahaman mungkin yang relevan terkait apa yang mau kita pelajari. Kayak gitu sih Mas. Jadi kayaknya my mission gitu, mungkin kayak misi untuk ngasih tahu bahwa ini bisa, itu kayaknya lebih banyak outperform the fear, outperform kayak rasa gue ditolak, rasa kayak gue aduh kesel nih, gue kayaknya salah mulu gitu, atau kayak aduh gue nggak ada temennya dan sebagainya. Itu kayaknya karena itu akhirnya bisa terus bertahan sampai 4 tahun ya, dan bahkan mungkin mengamplifikasikan itu ke konten media sosial juga gitu. Jadi pada akhirnya is all about mindset dong ya? No? Mindset and privilege. And privilege. Karena kayaknya aku bisa seperti itu soalnya kan aku dapat privilege kuliah di luar. Yang mungkin aku bisa jamin mungkin kalau aku waktu itu nggak kuliah di luar, dan aku specifically bilang di luar negeri ya, karena ketika aku S1 pendidikan guru SD, aku merasa banyak hal yang justru harusnya aku dapatkan di S1 keguruan itu tidak aku dapatkan, dan malah aku dapatkannya di S2 luar negeri gitu. Sesederhana aku dulu tidak pernah belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Padahal Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan kita itu in that age, ketika masanya beliau itu tuh beliau udah sangat progresif pikirannya, very revolutionary. Tapi kayak kenapa kita nggak bahas? Ini kan selalu ada conflicting because of the history of siapa yang rule the government dan sebagainya gitu kan. Tapi karena waktu itu aku kuliahnya di luar, yang kita tahu lah di luar itu kan liberal ya, mereka juga kayak, apalagi kalau aku di UK, mereka tuh cenderung ke kiri kan pahamnya, kayak socialist banget gitu. Jadi ya banyak percakapan yang aku ngerasa itu sangat mengubah cara pandangku juga, Ko Erwin, yang mungkin kalau cuman aku bilangnya mindsetnya harus berubah, tapi kalau aku nggak punya privilege untuk bisa akses that kind of education, that kind of books yang aku baca juga, the environment, karena aku ketemu banyak orang dengan berbagai perspektif, dan probably aku juga tidak akan bisa berpikir seperti itu sih. Oke. Dan sekarang dengan apa yang kamu lakukan, membuat sebuah aplikasi matematika. Kenapa matematika? Kenapa enggak fisika? Kenapa apa karena memang ini adalah ilmu yang memang harus dimiliki oleh setiap anak, sehingga mereka punya critical thinking yang sering kamu gadang-gadang. Sudah pasti itu salah satu alasannya, Mas Erwin. Jadi temuanku ya ketika 4 tahun ada di sekolah itu, aku melihat kecakapan yang paling fundamental, paling fondasional, kecakapan literasi numerasi ya, itu adalah bagaimana kita menggunakan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ngomongin matematika tuh semoga kita tidak hanya mengasosiasikan matematika sebagai subjek pelajaran, tapi matematika sebagai cara berpikir gitu. Jadi kayak kalau kita mau punya critical thinking, kita harus ngerti gimana caranya menyusun cara berpikir kita gitu ya, punya kerangka berpikir yang sistematis. To have that systematical thinking, we have to be able untuk bisa berpikir matematis gitu. Jadi sederhananya gini, kita pengen
anak-anak itu ketika dia nggak usah nunggu dewasa, ketika dia keluar dari sekolah dia bisa memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Misalnya dia mau jajannya tuh sesuai nggak sih dengan nominal yang dia punya gitu, misalnya dengan uang jajannya dia harus ngutang, berarti kan itu nggak pas tuh, nggak bijaksana. Atau jajannya sesuai nggak sih sama yang dia butuhkan, kalau tubuhnya dia lagi butuhnya jajanan yang sehat tapi dia belinya jajanan yang tidak sehat, itu juga bukan keputusan yang bijaksana. Untuk orang bisa memutuskan keputusan yang bijaksana, dia perlu berpikir dalam kepalanya apa pros cons-nya, ketika milih A, opportunity cost-nya apa, ketika milih B, trade off-nya apa. Nah itu tuh sebetulnya matematis banget. Iya. Jadi sebenarnya itu memang benar. Kenapa matematika? Karena matematika itu satu universal language, kedua matematika adalah salah satu skill atau kecakapan fondasi, kecakapan fundamental yang akan membuat anak tuh bisa bukan hanya bertahan tapi thriving dalam hidupnya juga. Dan apa yang kamu lihat dari anak-anak SD yang kamu ajari selama 4 tahun itu, dengan so-called situasi yang mereka punya, keadaan ekonomi dan lain-lain ya? Sebenarnya more complex than just academic sih, Mas Erwin. Justru yang aku tuh sedih banget ya, aku lumayan sedih banget tuh adalah the fact that they're coming from dysfunctional families, most of them. Jadi kayak banyak murid-muridku yang bayangin bapaknya itu masuk penjara, ibunya kayak nikah lagi, nggak pernah ngurusin dia diurusin sama nenek yang bahkan ternyata bukan nenek asli, kayak nenek tuh tetangga. Imagine kayak anak-anak yang masih kecil ini harus menanggung, itu kan kayak aduh aku sedih banget. Jadi kadang tuh di sekolah ya what do I expect gitu ya, kayak untuk dia bisa belajar akademis tapi dia punya, ya balik lagi ke Abraham Maslow, paling dasar sebelum selain makanan dan sebagainya adalah kebutuhan untuk merasa disayang, kebutuhan untuk merasa bahwa dia berharga, bahwa dia juga punya orang-orang yang memperhatikan dia dan sebagainya. Affection itu aja tidak didapatkan sama mereka gitu. Jadi kadang di sekolah memang banyak banget anak-anak, kita sering labelin anak nakal atau apa, sebenarnya mereka cari perhatian dari kita, terutama pas mereka melihat ada sosok atau figur yang dia tidak bisa dapatkan di rumah. Kayak gitu loh. Itu sih justru kayak menurutku salah satu temuannya adalah bukan cuma akademik dan pendidikan doang gitu ya, tapi bahwa ternyata sekolah dan anak, dan bahwa kalau kita pengen anak kita sukses secara akademis maupun sukses dalam hidupnya, bukan cuman pelajaran-pelajaran yang dia harus kuasai, tapi seberapa besar sih kita mau berkomitmen ngasih dia kasih sayang tanpa syarat. Iya. Kayak gitu. So sih. that belongings, betul. Akhirnya mereka punya self esteem yang baik untuk bisa strive and survive. Betul. Nah, oke lah ya. Ada hal yang bisa dirubah, ada hal yang nggak bisa kita rubah kan. Kamu udah berusaha dan 4 tahun adalah waktu yang good enough for you to learn. Sekarang nggak tahu ya ini apakah is a mission bisa disebut atau anger mungkin gitu untuk membantu anak-anak dengan aplikasi yang kamu buat sekarang ya. Tolong ceritain prosesnya dong. Oke. Jadi tadi menyambung ya, aku ngerasa memang boundaries tuh perlu banget ya ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya tadi, misalnya aku mau nolongin murid-muridku, tapi lots of things are turning out to be out of my control gitu ya, kayak misalnya tadi keadaan di keluarganya. Gimana misalnya aku udah seberapa ini di kelas atau di sekolah, begitu pulang beda lagi. Itu kan kayak sesuatu yang aku kepikiran juga, boro-boro nyampe di kelas mudeng, keluar dari kelas udah mikirin problem hidup, bagaimana diasuh di rumah. Benar-benar. Aku sempat ada tuh fase-fase di mana ini kayak maksudnya denial lah ya. Aku harusnya bisa nih melakukan ini, atau kayak aku udah melakukan ini tapi kok nggak works gitu. Tapi aku udah melewati itu dan akhirnya aku merasa kayak bahwa ternyata making a change, maksudnya kayak membuat perubahan yang nyata di pendidikan. Aku sudah berusaha untuk menjadi guru dan terjun langsung juga gitu ya, melihat bagaimana murid-muridku. Tapi tadi ada waktunya nih aku coba memprioritaskan diriku juga deh gitu, kayak apa yang aku bisa lakukan yang tidak membuat aku tuh jadi terlalu lama frustasinya, lebih banyak kayak frustasi dan kecewanya gitu ya, dibanding kayak misalnya aku merasa kontribusinya lebih nyata. Dan pada saat itu aku juga mikirnya, karena balik lagi kenapa selalu kontribusi ya, karena selalu ada tuntutan untuk returning the investment itu ya dari awal. Aku ngeliat kayaknya kalau aku stay di dalam kelas, aku membantu 30 muridku ini
tapi gimana caranya aku bisa bikin something yang scalable gitu. Jadi kayak gimana caranya aku bisa bantu bukan hanya 30 tapi probably like 30.000, dan muridku gak cuma di kelas ini, muridku tersebar di seluruh Indonesia. Dan bahkan aku bukan cuma bisa bantuin muridku, aku bisa bantu orang tuanya, aku bisa bantu gurunya juga. Jadi kayak kenapa aplikasi Smartick Indonesia ini akhirnya lahir gitu ya. Misinya adalah membuat impact yang lebih terasa, menduplikasi juga impact atau dampak-dampak yang sudah aku lakukan di kelas menjadi lebih masif lagi gitu ya jangkauannya. Dan aku merasa teknologi itu bisa ngebantuin kita sih untuk reach that potential. Betul, reach that potential, meningkatkan akses juga gitu ya. Dan aku ngelihatnya zaman sekarang tuh khususnya Gen Alpha, kayak kita nggak mungkin deh bilang tidak menggunakan digital gadget sama sekali gitu, karena memang udah eranya udah beda gitu. Jadi kayak kita cari sweet spot dong, kayak apa nih yang bisa kita temuin titik tengahnya anak-anak yang cara belajarnya sudah berubah. Dan bahwa kadang-kadang kalau di kelas mungkin salah satu hal yang membuat kita punya math anxiety dulu misalnya waktu kita sekolah, itu adalah karena bisa jadi gurunya killer. Atau kedua, kita tidak merasa bisa paham materinya karena buat kita materinya terlalu sulit. Bisa jadi materi terlalu sulit itu karena kita tidak punya waktu yang lebih banyak untuk memahami sebuah topik yang harusnya kita perlu kuasai dulu. Karena misalnya kalau kita belajar di kelas kan kita ngikutin teman-teman ya. Kalau kayak teman-teman udah perkalian tapi aku masih belum lagi penjumlahannya, kan pasti kita mau gak mau harus ngikut kayak gitu. Nah, jadi dengan cara belajar yang terpersonalisasi di Smartick Indonesia, di mana setiap anak belajar dari level pemahamannya. Mereka ikut assessment diagnostik dulu, jadi mereka dites dulu mereka itu ada di mana kemampuannya. Sekalipun kelasnya sama-sama kelas 4 atau sama-sama umur 10 tahun, bisa jadi mereka dapat cara belajar yang beda. Maksudnya dapat sesi-sesi yang berbeda gitu ya. Itu sih, jadi ingin membuat anak tuh merasa dipahami, tidak perlu dibanding-bandingkan ketika belajar matematika gitu ya. Dan punya fondasi yang kuat, makanya kenapa kita fokus dari umur 4 sampai 14 tahun. Jadi kalau umur 4 itu kan TK. Paling banyak kan sudah pasti di SD gitu ya. Karena kita percaya kalau fondasi mulai dari TK dan SD, mereka aman gitu ya, mereka kuat, itu ke SMP, SMA-nya sampai kuliah itu juga udah akan aman gitu. Jadi kayak itu sih Mas, the idea of mungkin kayak double the impact gitu ya, sudah pasti. Kedua, pengen bikin lebih banyak anak terbantu, lebih banyak orang tua, karena kan decision makernya tetap orang tua ya. Di Smartick ini, apakah anaknya mau menggunakan atau tidak. Terus juga ya tadi mau bikin ekosistem di mana kita bisa bantuin gak cuma anak-anak tapi juga orang tua dan guru-guru dan sekolah. Walaupun baru 1 tahun sudah merasakan interaksi connection yang terjadi. Yes. Aku tuh merasa bersyukur banget karena di Smartick ini aku gak sendirian. Mas Erwin, partnerku, CEO-ku itu Barry Kevin, dia juga, kita bertiga nih sama-sama award di LPDP ya. Jadi yang foundernya aku dan Barry, kita berdua award di LPDP, jadi dengan misi yang sama juga. Kebetulan dia spesialisasinya memang di math, aku kan spesialisasinya di pendidikan, parenting gitu ya, pedagogi. Terus kita ada satu tim kita juga, CMO kita namanya Waita Tiri, dia juga Harvard graduates dan dia juga orang LPDP. Dia fokusnya tuh dia adalah salah satu aktivis anti bullying. Jadi dia punya buku nyeritain, dan buku itu dipakai di Harvard juga ya waktu dia ngerjain tugas akhir. Jadi menurutku kita punya spesialisasi yang sangat melengkapi satu sama lain, yang mana kita mau buat ekosistem belajar yang aman juga nih buat anak-anak gitu. Jadi walaupun baru 1 tahun, tapi kita sudah bisa menjangkau saat ini jalan 40.000 user kita, 40.000 user kita. That's huge. Anak-anak ya yang sudah mencoba Smartick Indonesia gitu ya, belajar bersama kami. Dan dari 40.000 anak-anak itu kita juga melihat banyak sekali cerita-cerita yang sangat menyentuh gitu ya. Salah satunya adalah ada salah satu orang tua yang bilang bahwa dengan Smartick Indonesia, dengan belajar menggunakan Smartick, anaknya yang slow learner itu terbantu dan tidak merasa ya tadi dihakimi. Jadi stigma bahwa belajar matematika hanya untuk anak yang pintar, stigma bahwa hanya anak-anak tertentu yang bisa matematika, itu terpatahkan dengan cerita-cerita para pengguna setianya Smartick juga gitu. Jadi si Smartick ini gimana kerjanya? Orang tinggal download yes. di Apple Store and jadi, that's it? Betul. Smartick Indonesia sebetulnya bisa diakses 2 cara, Mas Erwin. Pertama, ke website smartick.id. Jadi bisa ikuti aja di situ. Kita ada free trial juga gitu ya, 7 hari. Kemudian bisa di-download juga di App Store dan di Play Store.
Saat ini karena kita masih mengembangkan banyak hal gitu ya dan masih kayak berusaha untuk improving on one and two things, aku rekomendasikan kalau mau yang stabil tuh sebenarnya di website sih. Jadi kayak smartick.id tiap hari 15 menit karena kita percaya belajar yang dilakukan sebentar-sebentar itu akan jauh lebih impactful dan efektif ketimbang SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Dan itu sebenarnya yang diinginkan Smartick, bahwa konsistensi dan kedisiplinan belajar itu ditumbuhkannya dengan 15 menit itu. Jadi memang sesi kita cuma 15 menit. Itu udah jadi menurutku jalan tengah buat kita parents yang mau, apalagi parents usia dini ya, anak-anak usia dini yang mau ngelimit screen time-nya anak gitu. Dan itu yang aku lakukan juga ke anakku sih yang usianya 5 tahun gitu. Apa yang kamu bayangkan dan bisa kamu ceritakan bahwa kebanyakan itu hal-hal yang berhubungan dengan education itu ujung-ujungnya adalah angka. What will be missing kalau kita terlalu fokus sama numbers? I'm not saying about math ya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang selalu debatable karena kalau kita ngomonginnya soal say anggaran pendidikan, say monitoring and evaluation, sometimes kayak misalnya kita deh yang kayak running the business, we need the numbers gitu, we need the numbers to know whether or not strategi atau apapun yang dilakukan tuh work atau enggak gitu kan, kayak jadi sebenarnya itu in a way kita butuh, tapi kadang-kadang kita terlalu fokusnya ke situ sehingga kita melupakan bahwa pendidikan itu tuh sebuah proses dan dampak atau output dan outcome dari pendidikan tuh seringkali baru nampak 10-15 tahun lagi probably. Jadi aku ngerasa memang kadang-kadang kalau ya aku nggak tahu ya perspektif dari negara dan pembuat kebijakan, kadang kita kalau fokusnya ke nilai, misalnya kalau waktu itu kan sempat ada UN, terus ujian nasionalnya udah nggak ada nih, terus kayak ada lagi TKA sampai sekarang sebutannya. Jadi aku ngerasa standarisasi untuk kompetensi dasar menurut aku penting juga. Jadi kayak kita harus tahu nih anak-anak SD kita kompetensi dasarnya punya gak sih? Kayak misalnya membaca, menulis, berhitung, pemahaman nalarnya dia gitu. Aku ngerasa memang perlu ada. Tapi harusnya itu bukan jadi satu-satunya orientasi kita, sehingga kita melupakan elemen-elemen social emosional, melupakan elemen-elemen ya tadi kolaborasi. Karena kan biasanya kalau hal-hal yang sifatnya ujian tuh udah pasti kompetitif kan. Jadi kita melupakan skill-skill kolaborasi, melupakan juga skill communication and critical thinking yang aku rasa tidak akan bisa terbangun kalau hanya mengerjakan soal. Terutama soal-soalnya kayak soal-soal tertutup, bukan yang terbuka gitu, bukan soal-soal di mana anak tuh bisa ngejelasin satu alasan kenapa dia memilih A dengan penjelasannya dia gitu ya, dengan reasoningnya dia gitu. Jadi stance-ku adalah aku merasa kompetensi dasar minimum itu perlu dimiliki sama anak-anak Indonesia dan kita perlu tahu cara ngukurnya gimana, I agree. Tapi aku juga merasa jika itu dijadikan satu-satunya parameter dan indikator, kita akan melupakan hal-hal lain seperti yang tadi, bahwa tiap anak tuh sudah pasti butuh juga didukung perkembangan dan pertumbuhannya secara holistik gitu ya, whole development. So it's not just academics. How would they react ketika ada dalam satu situasi atau kelompok manusia yang beragam, dan itu menurutku perlu dilakukan juga di sekolah gitu ya, persiapannya dan lain-lain. Kayaknya gitu deh. Soalnya kan kalau seseorang hanya fokus ke numbers, efeknya adalah anak ini outputnya menjadi anak yang pintar. Sedangkan which sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya ngeliat teman-teman saya yang pinter secara angka di sekolah, mereka tidak sukses. Mereka tidak bisa sukses dalam hidup. Yang benar menurut saya adalah anak-anak yang cerdas. Karena kalau cerdas itu bukan cuma angka. Mereka bisa survive, mereka bisa punya sesuatu hal yang berhubungan dengan bagaimana mereka bisa mempersenjatai hidup mereka, diri mereka, ada emotional quotient dan macam-macam gitu ya. True. Talking about holistic development itu sebetulnya exactly yang kita maksud gitu ya, bahwa cerdas yang kita inginkan adalah cerdas secara holistik. Dia nggak cuman mempunyai kompetensi dasar dan bahkan mungkin thriving in it gitu, tapi dia juga ngerti caranya bersosialisasi, dia tahu caranya meregulasi emosi, dia tahu ketika itu dalam penting loh, apalagi hari sekarang in this economy dan global situation, very very uncertain future ahead gitu. Kayak kita nggak tahu gitu ya, kalau kita nggak
ngerti caranya meregulate emosi, dan kita punya era keberlimpahan informasi ya, yang kita harus ngerti caranya memilah mana yang relevan, mana yang gue tinggalin karena itu nggak pas buat situasi gue sekarang. Itu kan penting ya, dan itu kan sebetulnya nggak bisa kita berharap tiba-tiba anak punya skill itu kalau nggak dibangun dari dini gitu, si social emotional tadi dan holistic development. Aku setuju sih Mas. Cuman kadang-kadang nih kalau kita bilangnya kayak gitu, oh jangan fokus ke nilai, oh jangan terlalu anak tuh pinter, orang mistranslate itu menjadi berarti anak gue boleh nilainya jelek. Bukan boleh nilainya jelek. Gak apa-apa deh kalau dia tidak bisa baca sekarang, padahal kelasnya udah kelas 5. Gak apa-apa deh kalau dia hitung-hitungannya masih belum akurat padahal udah SMP. Itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa secara mentah-mentah ketika kita bilang jangan cuma fokus ke nilai lalu mentah-mentahnya seperti itu. Nggak bisa, menurutku tanggung jawabnya juga ada di orang tua sih, nggak cuma di guru. Kayak orang tua tuh perlu tahu bahwa si kompetensi minimum, dasar minimum tadi, whatever dia mau jadi apa gitu ya, mau dia jadi artis, maksudnya yang lebih ke seni banget, mau dia jadi atlet yang sports banget, atau dia misalnya jadi entrepreneur or whosoever, dia harus tetap punya kompetensi dasar gitu. Kompetensi dasar yang itu menurut aku non-negotiable. Itu. Jadi aku selalu berhati-hati karena kadang-kadang orang menerjemahkannya seperti itu sih. Iya. Setuju bahwa harus ada kompetensi dasar yang menjadi persyaratan seorang anak betul. Bisa kemudian menjadi lebih baik dalam menjalankan pendidikan mereka dan juga hidup mereka nantinya. PR-nya adalah nggak semua orang, kan saya hampir tiap hari, bahkan tiap hari mengajar, facilitating clients, companies gitu ya, high level, mid management, frontliners sometimes, anak-anak yang bisa dibilang cerdas gitu ya. Saya ngeliat sekarang tuh makin kesini makin degrading critical thinking. Why Mas? I'm just going to ask you why. What do you think? Kenapa sih gitu orang makin gak kritis sekarang? Ini contoh ya. Contoh yang paling gampang deh. Misalnya seorang bapak ingin dilatih public speakingnya. Terus saya lepaskan beliau untuk membuat script, whatever, mau naratif atau pointers. Udah jadi nih. Terus saya tanya tujuannya apa? Oh, untuk memengaruhi, to influence. Ya pasti kan komunikasi ujung-ujungnya adalah influencing. Memindahkan isi kepala kita ke kepala orang lain. Betul. Dia udah ngomong lalalala. Di akhir ditutup dengan kalimat mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus gue tanya, Pak tadi tujuannya apa ya? Ingin memengaruhi. Kata-kata terakhir apa? Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dalam hati gue, menurut lo Pak, kok gak nyampe? Kok gak kritis? Ini top level lo ibaratnya. Apa yang kamu lihat di anak-anak sekarang yang kemarin kamu latih? Apakah mereka punya bibit kayak gitu juga? Atau misalnya gini, kenapa orang yang even yang we so called adolescents itu nggak punya critical thinking nowadays? Why? Because we're so afraid to be different, nggak? Kayak aku merasa murid-muridku tuh juga sama, karena misalnya kita cenderung unifying things, kayak kita punya judgment bahwa let's say kalau di dalam case murid-muridku ya, aku jadi langsung ingat gara-gara tadi Mas Arun cerita. Aku langsung ingat waktu itu aku bikin tugas ke murid-muridku. Jadi aku bilang, karena besok tuh hari Kartini, bisa gak ya kita bawa satu role model teladan perempuan dalam hidup kamu. It doesn't have to be Kartini, siapapun yang punya influence dalam diri kamu yang perempuan. Ini gitu, anak 4 SD berarti ya? Kelas 4. Very clear gitu ya. Dan aku sempet tanya tuh sebelum kayak mereka pulang, kalau kamu siapa? Oh, mereka udah sempet mention. Oh, aku happy. Begitu besoknya datang, kok pada bawa fotonya kalau nggak Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyadin, mirip semua. Cuma sedikit yang bawa foto ibunya, foto Retno Marsudi, dan foto aku lupa kalau nggak salah Bu Sri Mulyani gitu ya. Terus kayak aku merasa apa yang salah? Ternyata pas aku tanya, banyak dari orang tuanya yang udah ngeprintin. Jadi ada satu orang tua yang nanya ke orang tua lain, kalian pakai foto apa? Terus mereka bilang, oh ya ini foto Cut Nyadin. Merasa itu adalah karena itu coming from anak yang pintar gitu ya, yang dianggap pintar, yang kayak dianggap nilainya bagus. Jadi kayak mereka merasa itu standarnya nih kayak gini. Ini yaudah kita harus seragam aja supaya anak kita tuh semuanya sama.
Ini semacam peer pressure juga sebenarnya. Peer pressure dan kayak karena tadi masalah seragam, masalah orang tuh merasa yang paling kebanyakan, maksudnya yang mainstream itu adalah yang baik gitu. Kan kalau tadi ngomongin mudah-mudahan bermanfaat, it's very mainstream. Kita selalu mendengar itu dan itu yang menjadi kayak top of mind-nya dia ketika speech yang bagus, let's say itu diakhiri dengan semoga bermanfaat. Karena dia takut untuk explore bahwa menurut dia tuh harusnya kalau di-relate ke objektifnya dia dan apa yang menjadi signature-nya dia. Misalnya dia takut explore itu karena dia takut tidak diterima. Soalnya yang biasanya diterima adalah yang seperti tadi, yang kayak mudah-mudahan bermanfaat. Dan sama murid-muridku, kayak dia sebenarnya udah punya aspirasi lain kan, tapi karena orang tuanya bilang enggak udah ini aja karena pasti ini yang bagus, soalnya ini katanya ibunya si ini misalnya, itu udah masuk ke dia di kayak institutionalized. Dan dia membawa itu, dan padahal kayak akhirnya aku marah-marah waktu itu. Kan ibu udah bilang bukan cuman ini, harus emang seberapa kenal kamu sama Cut Nyak-Din gitu, seberapa berpengaruh dia sama hidup kamu sekarang gitu. Ya itu, kadang-kadang critical thinking tidak terbentuk karena kebiasaan kita yang menganggap bahwa kepatuhan ya, norm, bahwa kita patuh sama apa yang udah menjadi norm dan menjadi standar itu adalah yang terbaik gitu. Kita takut untuk mencoba dan takut untuk berbuat salah gitu. Padahal kan kita nggak pernah tahu itu salah atau enggak kalau kita nggak coba kan. Jadi kayaknya menurut aku itu siklus sih, Mas Erwin. Oke. Terus kan jadi tidak ada jaminan berapapun umur seseorang dan setinggi apapun jabatan mereka bisa terbebas dengan logical fallacy. Padahal makin kesini kita ngelihat ya asumsi yang salah, perspektif yang tidak tepat dan lain-lain gitu. Itu gimana caranya supaya orang tua bisa trigger anak-anaknya untuk tidak sampai ke posisi itu? Kamu tarik napas. Iya, karena aku ngomongin privilege juga sih. Karena aku merasa kayak banyak orang-orang yang seperti itu. Akhirnya aku selalu punya prinsip agree to disagree. Karena misalnya nih aku ngomong sama satu orang, terus aku kayak oke, kayaknya emang gak akan bisa kita nyambung. Karena bisa jadi apa yang aku baca, apa yang aku pahami, temen-temen ngomong aku gitu ya, like-minded orang-orang yang sama kayak aku, itu dia gak punya itu. So do you agree to disagree or not? Agree banget. Karena at the end of the day kayaknya, apalagi kalau kita ngomongin Bhinneka Tunggal Ika, tapi ini tergantung konteks ya Mas, tergantung konteks menurut aku. Say lah banyak isu-isu sensitif di negara ini gitu. Kalau kayak misalnya pemilu deh gitu, itu pemilu kan sangat mungkin kita udah temenan sama orang lama gitu ya, terus dia misalnya jadi ribut gara-gara ya dia merasa oh ini yang paling benar, oh sedangkan aku merasa ini harusnya yang ini gitu. Nah aku ngerasa kayaknya to have that skill gitu ya untuk agree to disagree tuh juga privilege karena kita perlu punya social emotional yang tinggi menurut aku untuk bisa agree to disagree. Kita perlu punya level of empathy. That is the key. Level of empathy yang very high, dan to have that level of empathy kita tuh mesti ngerasa cukup dulu sebagai orang. Misalnya aku udah merasa cukup dengan hidupku karena aku misalnya tadi bisa kuliah di luar, dibayarin negara, terus aku udah dapat banyak banget kesempatan dan aku tidak merasa aku butuh menang dalam sebuah diskusi, dalam sebuah argumen, karena aku udah ngerasa cukup. Bisa jadi orang lawan bicara kita itu sebaliknya, dia merasa selama ini tidak pernah menang, tidak didengar juga. Dan itu adalah it's a way of him or her expressing dia. You said about anger kan? Jadi for us untuk nge-sense ini tuh sebenarnya dia cuma pengen didengerin aja sih. Kayak gue nggak perlu ngomong apa-apa, itu kan agree to disagree aja. Dan juga kan ada extensionnya lagi gitu. Si logical fallacy ini akhirnya menjadi intellectual trap atau intelligence trap. Kan mengerikan ya, maksudnya ini disampaikan oleh orang-orang yang so called qualified tapi misleading gitu. Like our government officials. Iya Mas. Tapi itu juga apa ya, aku mikirnya ya kayak paradoks juga sih. Kita banyak yang kayak ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa justru kayak makin kesini memang benar. Kalau tadi Mas Erwin sampaikan kenapa banyak anak-anak yang tidak kritis ya sekarang. Tapi sebetulnya di sisi lain juga aku merasa kalau kita lihat data-datanya banyak anak yang lebih suka baca juga. Mulai tumbuh juga ya, karena mungkin kembali. Tadi ya influencer juga yang kayak menularkan apa yang mereka sedang baca gitu ya. Terus aku juga ngeliat banyak banget book club yang sekarang anak-anak kayak aku kan punya adik nih ya, adik-adikku kebanyakan Gen Z itu tuh udah mulai menjamur juga Mas gitu. Jadi sebenarnya aku punya harapan sih dengan anak-anak yang memang
ya memang akan selalu ada ya kayak bubble nih anak yang mungkin karena mereka nggak punya privilege, tapi aku ngerasa punya harapan juga sama generasi sekarang yang literasinya lebih melek. Literasi lebih melek, mereka juga woke banget ya, mereka aware banget dengan social impact. Jadi kayak kalau kemarin tuh kita banyak isu-isu apa di negara kita gitu ya, kayak sporadik banget movementnya gitu, dan itu kan kayaknya juga dipelopori oleh generasi Z yang memang mereka sudah jauh lebih ya tadi kalau kita ngomongin literasi gitu ya, itu yang menyebabkan mereka juga lebih hati-hati dalam berpikir gitu, tidak hanya ya kan si fallacy tadi bisa jadi karena mereka nggak punya akses ke pengetahuan kan. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya kita melatih critical thinking in our daily life? In our daily life, challenge, kita harus sering-sering challenge pikiran kita sendiri. Such as misalnya kita kan punya asumsi ya. Misalnya kita punya asumsi nih. Misalnya kayak aku melihat Mas Erwin, terus kita terlibat dalam satu konflik, let's say. Terus aku kayak judge Mas Erwin gitu. Aku rasa Mas Erwin orang gini gitu. Terus aku bawa pulang pikiran itu. Menurutku salah satu critical thinking yang bisa kita asah adalah challenge. Sebenarnya Mas Erwin tuh kayak gitu. Jangan-jangan ada A, B, C, D. Bukan karena dia memang seperti itu. Jadi kayak keinginan kita untuk mempertanyakan pikiran kita sendiri. Ini tuh sebenarnya ada sebutannya metakognisi. Jadi kayak the way we think itu tuh bisa kita ubah sebetulnya, karena kita tuh punya otak neuroplasticity ya, bahwa otak kita bisa selalu berubah kalau ada keinginan untuk kita challenge the way we think gitu. Dan aku rasa itu tuh perlu pertanyaan pemantik, Mas. Makanya kita perlu sering-sering baca. Karena kita harus ngelihat banyak banget perspektif. Kalau kita cuma stuck di dalam perspektif kita aja, kita gak sering ngobrol sama orang lain yang punya pandangan beda, kita gak pernah baca buku yang beda dari apa yang misalnya kita percaya gitu ya, ya kita gak akan bisa punya pemikiran kritis gitu. Makanya kadang-kadang tuh susah sih kalau di Indonesia, kita suka kayak memisahkan hal-hal yang sifatnya personal dan sifatnya public. Let's say kayak aku merasa nih kadang tuh topik kita disempitkan sama satu hal yang jadinya sensitif gitu. Misalnya kalau aku tadi ngomongin soal di sekolah gitu ya, harusnya kita bisa kasih anak-anak tuh ruang untuk bisa bertanya atau apa. Terus nanti ada lagi pemahaman, tapi tidak seperti itu. Namanya anak-anak tuh memang harus patuh. Sekolah itu kan punya aturan gitu loh. Jadi kita tuh kadang mendikotomikan kayak ini dengan ini, dimasukkan ke dalam sebuah box dan box itu dikunci. Betul, and it's always black and white. Kita nggak pernah explore there's gray area yang nggak apa-apa gitu loh. Dan to have this kind of thinking kan karena aku baca banyak buku, aku ketemu banyak orang gitu ya. Jadi makanya ya itu sih, sering-sering main lah sama teman-teman yang beda pikiran sama kita, yang kayak beda pandangan. Jangan melihat ketika kita punya pandangan yang berbeda tuh terus kita musuhan gitu. Justru lo tuh curious gitu loh. Lo punya rasa ingin tahu yang besar, penasaran kenapa ya kok dia bisa mikirnya kayak gitu. Gue juga pengen tahu. Not necessarily you have to agree with him or her at the end of the day. Just to know kayak dia bisa punya train of thought kayak gitu tuh kayak gimana sih, biar gue juga bisa explore lah gitu. Ya aku gak tahu sih membahasakan itu dengan yang sederhana seperti apa, tapi kayaknya itu akan timbul dengan rasa penasaran kita ya. Rasa penasaran kenapa orang bisa mikirnya kayak gitu, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan gitu, bahwa kayak oh kalau orangnya kayak gini berarti gue gak cocok deh sama dia gitu ya. Walaupun ya at the end of the day kan kita memilih ya circle kita siapa. Pada akhirnya circle kita siapa. Tapi untuk kita punya critical thinking tuh kita gak bisa main di satu tempat doang, Mas Erwin, menurutku ya. Kita perlu explore banyak hal sih, membuka diri ya, open your mind, I would say kayak gitu.